skripsi update. Jadi setelah bimbingan tadi, target awal aku yakni sidang pada bulan April. Sepertinya nggak bisa. Emang udah dikasih tahu kalau nggak memungkinkan. Jadi tuh flow-nya sebenarnya aku udah mulai skripsi dari semester lalu. Tapi karena belum bimbingan sama sekali, jadi akhirnya kemarin sempat ganti dosen pembimbing di bulan Januari. Akhirnya itu pun berbarengan dengan ganti judul, karena kemarin di akhir tahun bulan Desember itu, di akhir semester lalu itu tiba-tiba dikasih tahu kalau judulnya tuh kurang matang dan better buat diperdalam atau ganti. Jadi aku mutusin buat ganti. Jadi sebenarnya in short sih kurang lebih kayak baru mulai skripsian semester ini. Intinya nggak di ACC buat sidang bulan April. So we're gonna do that in June, which was beyond what I expected. But it's okay. Karena sebenarnya aku udah selesai sampai bab 4, which means dengan bimbingan tadi I was hoping that I only had a few things to adjust and then I can do the bab 5 and then I can finish it on time sebelum deadline-nya, which is a week from now, buat submit Turnitin. And actually with technicality itu bisa dan memungkinkan, cause revisiannya juga nggak terlalu major yang benar-benar berubah gimana-gimana. Tapi Dosbingnya bilang it's too dangerous for me to force it, karena ya takutnya masih banyak yang bisa di-elaborate dan di-discover gitu, since aku baru bimbingan sama Dosbing yang baru tuh baru sekitar 2 atau 3 kali. So she said it's better for us to figure out some things first and dig deeper into my topic and thesis. And she actually has a point, karena yang mau sidang April itu mostly skripsinya udah lumayan settle dan udah tinggal persiapan untuk presentasi. Meanwhile here I am rushing into things, dan it might not be the best now that I'm here. So after a few hours of thinking and trying to distract myself and be more logical and try to just accept it for what it is, I think it makes sense that I shouldn't force things. Kamar sekarang. Kenapa hari ini capek? Karena hari ini itu pertama tadi instalasi lemari bunda di kamar bunda. Terus sekarang tadi habis pasang handle, jadi lemari itu udah dipasang dari kemarin-kemarin tapi handle itu belum. Dan nanti tuh masih ada bakal nganterin kasur lagi, terus nganter meja TV, dan not to mention I have an interview at 3, dan sekarang itu jam 12:05. Jadi dari tadi I had some documents I need to finish. This is what it looks like. This is what the setting looks like. But it's okay. I'm having fun. Oh, and fun fact, dari hari Senin, sekitar hari Senin, aku tuh ngapus Instagram, tapi masih nyimpen TikTok. Tapi by default, I'm not really a TikTok person. I'm more of a YouTube person. Dan kalau nonton YouTube tuh menurut aku nggak se-harmless and addicting TikTok gitu. Kalau nonton YouTube tuh biasanya tuh 1 atau 2 video tuh kayak oh ya udahan. Tapi kalau TikTok tuh bener-bener bisa tiba-tiba udah 2 jam scrolling TikTok. Nggak tahu kenapa TikTok atau IG tuh has that effect. Kayaknya karena lebih fast pace. Jadi aku ngapus IG dan belum download lagi. Dan I made a deal with myself kalau aku cuma akan download dan main IG itu di hari Jumat. Ini tanggal 4 April. So we'll see apakah aku akan konsisten dengan ide ini atau enggak. Soalnya kayak kan bukber dan buka puasa in general itu udah lumayan time consuming, karena harus allocate kayak dari jam 4 buat OTW dan lain-lain, sedangkan I have this many things to do at home. Aku juga tetap harus persiapan karena kayaknya sedikit lagi akan mulai magang, jadi harus lagi pinter banget bagi waktu supaya ada waktu juga buat ngobrol sama bunda dan lain-lain. Jadi I try to be as present as I could.
Dan kemarin itu iseng aja sebenarnya nyoba. Sebenarnya dari dulu tuh aku emang suka hiatus dari Instagram, tapi I tried it again sekarang, dan I have to say ini tuh beneran manjur banget, bikin jadi lebih kayak present, dan kalau lagi gabut tuh nggak jadi auto lari ke IG dan scrolling gitu loh, atau lihat story orang. Jadi kalau lagi gabut tuh lebih ke kayak duduk dan lihat sekitar, terus kayak ini berantakan, terus rapiin ini gitu. Jadi if you guys are in need for tips to be more present, you should try it. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di luar parkiran karena aku bakal ngungsi dulu buat interview. Karena seperti yang bisa dilihat sebelumnya, rumah lagi sangat hektik, jadi nggak kondusif banget kalau dipaksain interview di rumah, malah jadi nggak proper, terus nggak fokus juga. So we're gonna stay here. Mulainya tuh masih 40 menit lagi sih, jadi we still have time. I'm really excited about this new job opportunity. My most recent experience in a law firm. It was a very fun experience which I really enjoyed, dan I learned so much during my time there. Dan dengar dari review orang-orang yang udah pernah kerja di tempat yang bakal aku interviewin sekarang, yang aku bakal interview di kayak gitu, they had an overall fun experience, jadi I look forward to it a lot. Ini tuh pengalaman magang aku yang keempat, bakal jadi yang keempat, dan semuanya I don't really have a bad experience with internship, cuma emang lebih ke cocok-cocokan. Tapi overall tuh experience-nya beneran belajarnya tuh dapet semuanya, cuma lebih ke lingkungannya emang ada yang lebih cocok di sini, ada yang lebih cocok di situ, dan it's normal. Itu juga nggak cuma terjadi di tempat magang juga, I'm pretty sure nanti kalau kerja pun bakal banyak ngadepin situasi-situasi kayak gitu. Yeah, we'll see. I don't really need to do much makeup karena interviewnya kan online ya, dan nggak terlalu kelihatan juga. So as long as I look not the kill and fresh, I'm all set. Dan sekarang udah harusnya oke, tinggal touch up lip sedikit aja. Tapi kita langsung masuk aja. Hectic start to the day, tapi hari ini tuh kita masih harus set up kasur, terus kita bakal juga beli ke Mitra 10, beli stop keran buat kamar mandi, dan ambil paspor. And this is gonna be the last day of the vlog. Jadi next vlog will probably be Lebaran vlog or something. Can't wait. Update passport, cute. Okay. On to the next agenda, kita akan ke Mitra 10 buat beli the stop ranting. Touchdown, baru aja sampai di rumah, tapi mau sedikit intermezzo. Jadi nggak tahu kenapa kalau misalkan di jalan tuh ada short interaction, kayak as simple as misalnya aku ngasih jalan, terus yang orang yang dari lawan arahnya tuh kayak
itu tuh wholesome banget gitu, nggak tahu kenapa. Kayak biasanya kan orang kalau nyetir tends to be emosian dan defensif gitu kan, jadi kalau nemu interactions kayak gitu tuh rasanya tuh kayak wholesome banget gitu. Udah sih, gitu aja.